Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh dari Adipati Madura, yaitu Arya Wiraraja terhadap berdirinya salah satu kerajaan terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, sebelum saya masuk ke peran dari Arya Wiraraja itu sendiri, saya akan sedikit mengulas biografi dari Arya Wiraraja. Arya Wiraraja atau yang memiliki nama lain Banyakwide merupakan orang yang memiliki pengaruh besar pada masa kerajaan tradisional atau yang kita kenal dengan masa Hindu-Buddha. Ia merupakan seorang babatangan dari kerajaan Singhasari yang kemudian dijauhkan dari ibu kota kerajaan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Ia dijadikan seorang adipati di Sumenep, Madura. Mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya, apa itu babatangan? Menurut beberapa sumber yang saya baca, saya bisa menyimpulkan bahwa babatangan merupakan seorang ahli strategi yang memiliki pemikiran visioner dan bertugas membantu kerajaan dalam mengambil keputusan. Nah, alasan Arya Wiraraja dijauhkan dari ibu kota kerajaan adalah karena Kertanegara, Raja Kertanegara mewaspadai pemikiran dan kemampuan dari Arya Wiraraja. Beliau tahu betul bahwa Wiraraja orang yang sangat cerdas dan dikhawatirkan akan memberontak kepadanya. Selain itu, Wiraraja ini merupakan pendukung dari Wangsa Rajasa, ya, Wangsa Rajasa. Wangsa Rajasa ini merupakan keturunan dari Ken Angrok dan juga Ken Dedes. Sedangkan Raja Kertanegara merupakan keturunan dari Wangsa Sinelir, yaitu keturunan dari Tunggula Metung dan juga Ken Dedes gitu. Jadi dijauhkannya Wiraraja itu karena ya berbeda aja gitu. Walaupun ia pintar, cuma pemikirannya berbeda dan diwaspadai gitu. Nah, dalam sumber lain disebutkan bahwa Arya Wiraraja dipindahkan ke Madura karena ia berseteru dengan raja yang menjabat pada saat itu yaitu Kertanegara. Wiraraja ini orangnya kan kritis terus juga cerdas gitu. Jadi dan juga ia juga tidak segan berbeda pendapat dengan siapapun, termasuk dengan Kertanegara. Dalam sumber itu disebutkan bahwa Wiraraja dan Kertanegara ini berbeda pendapat, yang mana Wiraraja ini sampai berani menantang gitu. Nah, karena Kertanegara tidak ingin hal itu sering terjadi, jadi ia menjauhkan pengaruh dari Arya Wiraraja dari kerajaan gitu. Nah, mungkin kalau kalian mendengarkan saya ngomong R-nya nggak jelas ya dimaafkan saja ya. Nah, selanjutnya tentang kelahiran Arya Wiraraja itu sendiri, ada yang menyatakan bahwa ia lahir di Sumenep, Madura. Ada juga yang menyatakan di Lumajang, bahkan di sumber lain disebutkan bahwa ia lahir di Bali. Banyak sekali sumber yang mengatakan tentang kelahiran Arya Wiraraja ini sendiri. Akan tetapi, yang terpenting adalah Arya Wiraraja ini merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masa kerajaan tradisional. Nah, melanjutkan yang tadi, Arya Wiraraja kan dipindahkan ke Madura. Nah, dipindahkannya ia ke Madura membuat ia sakit hati kepada Raja Kertanegara. Nah, sakit hatinya ini membuat ia memilih untuk menghasut Jayakatwang yang merupakan keturunan dari kerajaan Kadiri untuk memantik dendam lama antara kerajaan Kediri dan Singosari. Singkat cerita, berkat informasi yang diberikan oleh Wiraraja tentang kondisi kerajaan pada saat itu, Jayakatwang menyerang kerajaan Singosari yang berakhir dengan terbunuhnya Raja Kertanegara dan dikuasainya daerah kekuasaan milik Singosari menjadi milik Jayakatwang. Nah, setelah ulasan singkat tentang biografi dari Arya Wiraraja sebelumnya, saat ini langsung saja kita bahas tentang beberapa peran Arya Wiraraja terhadap berdirinya kerajaan Majapahit. Yang pertama, Arya Wiraraja merupakan penguasa Madura menjadi tempat berlindung bagi orang yang nantinya akan menjadi raja pertama dari kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya pada saat itu melarikan diri dari Jayakatwang karena ia menjadi buronan dari Jayakatwang. Nah, kenapa ia menjadi buronan? Karena Raden Wijaya ini merupakan salah satu panglima dari Raja Kertanegara yang daerahnya direbut oleh Jayakatwang. Jadi Raden Wijaya ini dikejar-kejar oleh Jayakatwang. Jadi saat dikejar-kejar, Raden Wijaya ini kabur ke Madura dan diterima dengan baik oleh Arya Wiraraja.
Nah, Wiraraja ini bukan hanya menyediakan tempat berlindung bagi Raden Wijaya, tetapi juga menyambutnya dengan sangat baik gitu. Ia menyediakan pakaian baru, makanan, minuman, tempat peristirahatan, keperluan semuanya lah disediakan sama Wiraraja ini. Nah, keramahan Wiraraja ini membuat Wijaya sangat berhutang budi dan menaruh respect padanya gitu. Nah, dari itu, diadakanlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Sumenep. Yang intinya, Arya Wiraraja ini nantinya akan diberi daerah kekuasaan yang disebut Lamajang, atau saat ini kita kenal dengan daerah Lumajang. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih motif dari Wiraraja ini berbuat baik kepada Raden Wijaya? Nah, jawabannya adalah karena pada dasarnya Arya Wiraraja ini kan sudah saya sebut sebelumnya bahwa ia merupakan pendukung dari Wangsa Rajasa. Nah, Raden Wijaya ini juga merupakan keturunan dari Wangsa Rajasa. Walaupun dia menjadi panglima di masa kerajaan Kertanegara karena ia menikah dengan keturunan dari sana gitu. Jadi, ia dianggap oleh Kertanegara. Nah, Raden Wijaya ini merupakan keturunan dari Rajasa sehingga Wiraraja yang merupakan pengabdi setianya tidak tinggal diam dan akan membantu keturunan dari Wangsa Rajasa gitu. Nah, yang pertama kan ia menyediakan tempat berlindung bagi Raden Wijaya. Yang kedua, Arya Wiraraja memberikan masukan kepada Raden Wijaya untuk berpura-pura menyerah dan tunduk kepada Jayakatwang yang telah melengsarkan Kertanegara. Nah, kan Raden Wijaya ini dikejar-kejar oleh Jayakatwang. Nah, terus Wiraraja ini menyarankan kepada Raden Wijaya untuk berpura-pura menyerah agar ia mendapatkan kepercayaan dari Jayakatwang dan nantinya bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada gitu. Nah, Arya Wiraraja bersedia untuk menjadi jaminan kepada Jayakatwang gitu untuk agar Raden Wijaya ini mendapatkan kepercayaan dengan Wiraraja sebagai penjaminnya. Hubungan baik antara Wiraraja dan Jayakatwang membuat Jayakatwang ini menerima saran dari Arya Wiraraja sehingga Raden Wijaya diterima dengan baik oleh Jayakatwang di pelabuhan Jumbiru. Nah, walaupun pada awalnya Raden Wijaya ini menolak gitu saran dari Arya Wiraraja karena menurut dia itu merupakan sebuah harga diri, tetapi pada akhirnya ia menurut karena yang menyarankan hal itu adalah salah seorang orang yang sudah terbukti keahliannya gitu. Dan juga ia merupakan pengabdi setia dari Wangsa Rajasa sehingga ia mengikuti saran dari dia gitu. Nah, pada saat Raden Wijaya ini menjadi bawahan dari Jayakatwang, ia bersikap sangat baik dan sopan sebagai bawahan Jayakatwang. Sehingga Jayakatwang menjadi sangat percaya dengan Raden Wijaya. Nah, kepercayaan dari Jayakatwang ini terbukti dari dikabulkannya permintaan dari Raden Wijaya, yaitu meminta sebuah lahan untuk dijadikan sebuah desa. Yang mana daerah baru itu nantinya kita kenal dengan nama Majapahit. Peran yang ketiga dari Arya Wiraraja adalah Wiraraja membantu Raden Wijaya dalam membangun daerah baru yang diberikan oleh Jayakatwang ini. Nah, bantuan yang dikirimkan oleh Arya Wiraraja ini adalah dengan mengirimkan orang-orang Madura untuk membantu membuka lahan yang dijadikan tempat persinggahan. Nah, Wiraraja ini kan merupakan Adipati Sumenep Madura. Nah, makanya ia mengirimkan orang-orang Madura yang sudah terbiasa bekerja ke daerah baru itu gitu. Nah, desa baru yang ditempati oleh berbagai daerah ini mulai dari Tumapel, Daha termasuk juga orang Madura juga tertarik tinggal di sana karena tanahnya itu subur gitu. Desa ini juga menjadi tempat bagi aliansi Wiraraja dengan orang-orang Madura dan Raden Wijaya dan pasukan-pasukan Raden Wijaya yang setia kepadanya untuk mempersiapkan kekuatan guna nantinya melawan Jayakatwang dan merebut kekuasaan yaitu bekas kerajaan Singasari. Yang keempat, peran dari Arya Wiraraja adalah Arya Wiraraja pada saat kekuatan dari aliansi mereka ini sudah maksimal gitu, menyarankan untuk tidak langsung menyerang Jayakatwang. Nah, kenapa Wiraraja menyarankan begitu? Karena Wiraraja berpandangan bahwa
walaupun persiapan mereka sudah maksimal, tetapi dari segi kuantitas atau banyaknya pasukan dan juga kualitas pasukannya, Jaya Katuang masih unggul jauh dibandingkan aliansi mereka walaupun kekuatan mereka udah maksimal gitu. Nah, karena itu Arya Wiraraja menyarankan Raden Wijaya untuk menunggu kedatangan dan serangan dari bangsa Mongol dan nantinya memanfaatkannya sebagai keuntungan bagi aliansi mereka. Nah, setelah mendengar hal itu, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok ada tiba-tiba ada bangsa Mongol dan juga tiba-tiba Arya Wiraraja bisa tahu bangsa Mongol akan menyerang Pulau Jawa gitu. Nah, jadi serangan yang akan dilakukan oleh pasukan Mongol ini terhadap Pulau Jawa berkaitan dengan peristiwa sebelumnya atau kejadian sebelumnya, yaitu pada saat masih adanya kerajaan Singhasari yang dipimpin oleh Kertanegara. Pada saat itu, pemimpin dari bangsa Mongol, yaitu Kubilai Khan, mengirimkan utusannya yang bernama Mengki atau Mengci, intinya Mengki lah kalau nggak salah. Ia mengirimkan utusannya Mengki ini ke kerajaan Singosari, yang saat itu sedang dipimpin oleh Kertanegara. Nah, si Kubilai Khan ini mengirimkan Mengki untuk meminta kerajaan Singosari agar mengakui eksistensi dari kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Nah, mengakuinya dengan cara apa? Kubilai Khan ingin Singosari mengirimkan upeti kepada mereka secara rutin sebagai bukti bahwa mereka mengakui kekaisaran Cina. Gitu. Nah, tetapi permintaan dari Kubilai Khan ini dengan mengirimkan Mengki ini ditolak mentah-mentah oleh Kertanegara. Dan Kertanegara ini malah kayak menantang gitu. Karena ia melukai utusan dari Kubilai Khan yaitu Mengki dengan cara merusak wajahnya dan memotong telinganya gitu. Sebagai bentuk penolakan gitu. Nah, mengetahui hal itu, pastinya Kubilai Khan tidak akan tinggal diam. Karena itu merupakan berarti sebuah penghinaan bagi kekaisaran Mongol karena udah gak mau dia juga menantang gitu. Nah, perbuatan ini yang nantinya akan membuat si Kubilai Khan membalas dan menyerang Kertanegara nantinya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah mengapa Arya Wiraraja bisa tahu hal ini gitu? Jawabannya adalah sederhana gitu. Karena Arya Wiraraja ini kan merupakan Adipati Sumenep Madura, yang mana Madura ini memiliki posisi yang strategis karena memiliki letak di pesisir gitu. Nah, pesisir ini menjadi salah satu pintu masuk orang luar ke Nusantara pada saat itu. Sehingga informasi yang ada itu sangat cepat didapatkan karena banyaknya interaksi yang ada di situ. Sehingga Wiraraja juga mendengar informasi bahwa Kekaisaran Mongol juga akan menyerang ke Pulau Jawa nantinya. Nah, dan ternyata benar. Prediksi dari Arya Wiraraja ternyata benar gitu. Karena pada tahun 1293 datanglah bala tentara Kubilai Khan yang rencananya dikirimkan untuk menyambut tantangan dari Raja Kertanegara yang telah menganiaya utusannya. Nah, aliansi dari Wijaya dan Wiraraja ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka bersedia tunduk pada kekuasaan bangsa Mongol dan mereka juga menjalin aliansi dengan bangsa Mongol untuk bersama-sama menyerang kekuasaan Singosari yang saat ini telah dipegang oleh Jaya Katuang gitu. Nah, pertempuran pun berlangsung antara aliansi Wiraraja Wijaya yang sudah beraliansi dengan bangsa Mongol melawan pasukan dari Jaya Katuang dengan wilayah kekuasaannya Singosari dahulu gitu. Pertempuran berlangsung dengan skala besar, yang mana singkat cerita, perang itu dimenangkan oleh aliansi Wiraraja Wijaya dan bangsa Mongol yang ditandai dengan penyerahan diri dari Jaya Katuang, keluarga dan petinggi kerajaan. Nah, setelah bangsa Mongol dan aliansi Wijaya Wiraraja menang, mereka ini berpesta pora gitu karena kan mereka merayakan kemenangannya gitu. Nah, tetapi Wijaya dan Wiraraja ini tidak segampang itu gitu karena mereka sudah memikirkan setelah mereka menjalin aliansi dengan bangsa Mongol, mereka memang rencananya tidak mau tunduk kepada mereka, bahkan mereka berencana menyerang balik bangsa Mongol nantinya karena mereka ingin menguasai wilayah Singosari itu gitu. Nah, pada saat pasukan bangsa Mongol ini sedang tidak siap, ya
Intinya pada saat bangsa Mongol ini sedang tidak siap, Arya Wiraraja dan Wijaya ini menyerang pasukan bangsa Mongol yang pada saat itu sedang tidak memegang senjata gitu. Jadi pertempuran antara Wijaya dan Wiraraja ini menyerang bangsa Mongol yang sedang tidak siap gitu. Jadi setelah mereka bertiga, aliansi Wijaya, Wiraraja, dan Mongol ini mengalahkan Jayakatwang, Wijaya Wiraraja ini menyerang balik bangsa Mongol yang pada saat itu sedang tidak siap gitu. Jadi bangsa Mongol yang tidak siap ini akhirnya apa ya, kocar-kacir gitu karena serangan dari mereka, sehingga pada akhirnya membuat mereka terdesak dan harus kembali ke kapalnya gitu. Nah, pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran epik menurut saya gitu, karena mereka paham dengan strategi gitu, ingin mengalahkan yang A dengan bekerja sama dengan B. Nantinya setelah A kalah, ia akan mengalahkan B gitu. Jadi itu merupakan strategi yang sangat bagus menurut saya. Nah, kemenangan ini menjadi kemenangan besar bagi aliansi Wiraraja dan Wijaya, sehingga nantinya kekuasaan yang telah didapatkan oleh mereka dari Jayakatwang ini menjadi sebuah kerajaan yang kita kenal dengan kerajaan Majapahit. Dan juga janji dari Raden Wijaya memberikan sebuah daerah kepada Raden Wijaya, kepada Arya Wiraraja itu tersampaikan dengan diberikannya sebuah daerah di daerah Lumajang dan didirikannya sebuah kerajaan bernama Lamajang Tigangjuru. Nah, Lamajang Tigangjuru ini berada di daerah Lumajang yang jadi makanya kenapa Lumajang ini juga cukup erat dengan Arya Wiraraja karena di sana juga ada sebuah kerajaan namanya Lamajang Tigangjuru dengan raja pertamanya yaitu Arya Wiraraja. Gitu. Mungkin sekian ulasan dari saya. Mohon maaf kalau kalian tidak mengerti dan rancu ya. Jadi begitu saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam jas merah.